Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 12 Juni 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, dari Kabupaten Tapanuli Tengah, 4 rumah warga di Kelurahan Huta Balang, Kabupaten Tapanuli Tengah hancur setelah diterjang material longsor perbukitan. Tidak hanya merusak rumah warga beserta harta benda, banyak material longsor berupa bebatuan besar dan pohon serta lumpur menutupi badan jalan. Musibah longsor yang terjadi pada Sabtu malam tersebut disebabkan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tapanuli Tengah selama sehari semalam. Selain merusak rumah warga, longsor juga menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet. Tidak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, namun para pemilik rumah beserta keluarganya terpaksa harus mengungsi ke rumah kerabat mereka masing-masing. Kalau rumah habis semua, data sama tanah. Saat itu saat kejadian Bapak di mana itu? Dalam rumah. Saat itu keluarga di mana semua? Sementara itu, pagi tadi warga maupun pemilik rumah terus membersihkan material longsor yang masih menumpuk di badan jalan. Sementara itu, aparat kepolisian melakukan sistem buka tutup untuk mengurai arus lalu lintas. Pemirsa, akibat cuaca buruk hujan deras yang terus mengguyur Kepulauan Nias menyebabkan aktivitas warga maritim daerah itu menjadi lumpuh total. Ya, para nelayan enggan pergi melaut karena gelombang tinggi yang berpotensi membahayakan. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias sejak malam tadi hingga Sabtu siang berdampak terganggunya aktivitas ekonomi warga. Terutama para nelayan yang sehari-hari mengarungi kawasan maritim Nias Sibolga dan perairan Hindia, saat ini mereka tidak dapat melaut. Para nelayan hanya berkumpul di tepian pantai dan memperhatikan kondisi cuaca. Jika hujan reda, mereka melaut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencukupi konsumsi ikan warga. Salah seorang nelayan, Yatulo Telambanua, mengatakan mereka takut melaut jika ombak cukup tinggi yang mencapai 3 meter lebih. Sebenarnya berhubung karena cuaca sedang tidak bagus. Sepanjang beberapa hari ini cuaca sedikit tidak bersahabat dengan nelayan. Gelombang besar yang mungkin sampai 4-5 meter tingginya, angin dan hujan deras. Dampaknya bagi rekan-rekan? Dampaknya ya para nelayan tidak bisa memancing. Sehingga semua perahu-perahu nelayan saat ini sedang berada di pinggir pantai. Ya, ada nggak prediksi bagaimana pantauannya dengan di BMKG? Tidak ada. Kami tidak bisa tahu karena kami tidak melihat informasi. Kami hanya belajar dari alam. Para nelayan asal Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias ini mengaku jika kondisi cuaca buruk terus berlanjut, mereka akan kehilangan mata pencarian untuk menghidupi keluarga, namun tetap mencari pekerjaan alternatif. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, permasalahan tambang galian C di Kabupaten Toba masih belum mendapatkan penanganan yang serius dari instansi terkait. Hal ini bukannya tidak mendasar sebab kerap muncul sejumlah aduan dan keluhan dari masyarakat yang bermukim di daerah tambang aktivitas galian C tersebut. Aktivitas tambang galian C diduga mengakibatkan sebagian infrastruktur jalan, irigasi pertanian, bahkan memberikan ketidaknyamanan kepada pengguna jalan akibat debu di saat hasil tambang diangkut melintas di jalan umum. Salah seorang pemerhati lingkungan, Oktober Napitpulu, mengatakan dampak dari hasil tambang galian C seperti ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah setempat dalam penanganannya sehingga masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Selain menjadi perhatian lebih serius, penanganan dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang galian C tersebut, instansi terkait tentunya harus lebih serius melakukan pengawasan berskala atas legalitas usaha tambang galian C tersebut, misalnya izin usaha tambang. Oktober juga mengatakan bahwa berdasarkan pantauan sejumlah masyarakat menuding maraknya usaha tambang galian C terus beroperasi namun tidak memiliki izin.
Pandangan saya melihat galian C di Kabupaten Toba ini, apalagi khususnya di Balige, sebenarnya banyak ini yang nggak punya izin. Namun, instansi di Pemkab Toba kurang saya lihat koordinasinya atau selalu ada miskomunikasi kepada pelaku-pelaku galian C. Apalagi saat ini pandangan saya lihat banyak juga yang rusak jalan-jalan, irigasi ke penambangan galian C yang tidak diperhatikan. Pandangan saya ya terkait juga mengenai dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang seperti yang saya utarakan tadi, ada galian C ini yang nggak ditutup dengan terpal sehingga abunya sampai mengganggu pengguna jalan, baik itu pengendara kereta, sepeda atau yang lain-lain laginya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Toba, Rajaipan Sinurat berdalih bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah kewenangannya di bidang energi dan sumber daya mineral adalah kewenangan provinsi dan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah izin lingkungan. Kita ketahui sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kewenangan bidang energi dan sumber daya mineral menjadi kewenangan provinsi. Yang menjadi kewenangan pemerintah daerah hanya izin lingkungan. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah terkait izin lingkungan. Dan saat ini penerbitan persetujuan lingkungan untuk galian C merupakan kewenangan pemerintah pusat sesuai dengan PP nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Resah dengan kondisi jalan yang rusak akibat dilalui puluhan dam truk pengangkut tanah galian C, puluhan warga Dusun 6 Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang melakukan aksi turun ke jalan pada Jumat sore. Dalam aksinya, warga yang mendesak pemerintah segera menutup lokasi galian yang sangat meresahkan masyarakat. Terlalu banyak dampak buruk yang sangat dirasakan warga sekitar dengan adanya aktivitas galian C tersebut, dari banyaknya kendaraan yang melintas hingga menimbulkan debu, jalan berlubang hingga menyebabkan kecelakaan. Dalam aksinya, warga mengusung karton yang bertuliskan mendesak pemerintah untuk menutup galian C. Salah seorang warga, M. Birong, mengatakan sudah banyak korban berjatuhan dari patah tulang sampai meninggal dunia akibat jalan rusak karena dilalui truk pengangkut tanah. Selain itu, mereka juga tidak menghargai warga yang lagi sholat. Debu beterbangan kemana-mana sampai masjid ditutup rapat agar debu tidak masuk. Seluruh warga juga berharap untuk dilakukan pemortalan dengan segera dan pemerintah harus segera melakukan perbaikan jalan yang rusak dengan mengaspal kembali. Kami mau memperbaiki jalan, udah banyak yang jatuh, yang meninggal, yang mandi di lumpur, mati tenggelam. Jalan diperbaiki, orang nggak terima, kami memperbaiki jalan ini. Jalan ini yang mau kami perbaiki nih Pak, bukan untuk mau bikin cari masalah. Jalan ini, galian C inilah mau kami perbaiki. Keluar masuk orang Pak, udah banyak jatuh. Kepala Desa Sena Yuli mengatakan tuntutan warga itu juga terjadi ke kantor desa untuk menutup galian C yang ada di Desa Sena terkhusus di Dusun 6. Namun selaku kepala desa tidak berhak untuk menutup penambangan liar yang tidak mengantongi izin itu. Sementara yang berhak untuk mengeluarkan izin penambangan atau galian C itu adalah kewenangan dari pihak provinsi. Jadi yang berhak mempunyai kebijakan untuk menutup galian C itu adalah kewenangan pemerintahan kabupaten dan provinsi. Ya, kalau warga itu Pak, terkait masalah demo, mereka menuntut saya untuk menutup setaraf galian C. Jadi di situ galian C itu saya sendiri juga sudah berupaya turun ke lapangan untuk menyetop yang namanya galian C. Tapi saya selaku kepala desa, saya nggak berhak mengeksekusi mereka. Nah, jadi masyarakat menuntut saya bahwasanya harus ditutup. Ya, jadi mereka datang ke kantor, ya saya bilang ke mereka bahwasanya saya nggak ada hak untuk mengeksekusi yang namanya galian C.
Pemirsa, kita menuju ke Kabupaten Dairi. Harga cabai dan bawang merah di pusat pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Ya, naiknya harga cabai ini hingga mencapai 70 hingga 100%. Kondisi ini menyebabkan sepinya pembeli. Naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok di pusat pasar Sidikalang, Kabupaten Dairi terjadi sejak sepekan terakhir. Harga melonjak cukup tinggi bahkan mencapai 100%, seperti cabai merahnya yang semula Rp35.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Cabai rawit dari Rp25.000 naik menjadi Rp50.000 dan bawang merah dari Rp35.000 naik menjadi Rp50.000. Kenaikan harga tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan sehingga membuat pedagang sepi para pembeli. Tingginya harga membuat daya beli masyarakat menurun, sementara untuk jenis sayur-sayuran masih normal. Hanya tomat yang mengalami kenaikan dari Rp8.000 naik menjadi Rp9.000 per kilogram. Untuk mengantisipasi barang tidak laku terjual, para pedagang terpaksa mengurangi stok pembelian cabai dan juga bawang. Akibat tingginya harga kebutuhan pokok tersebut, penghasilan para pedagang di pusat pasar Sidikalang turun secara drastis. Minggu ini enggak. Sekarang ini limpul. Ini limpul. Ini limpul. Udah berapa lama Pak naik harga ini Pak? Minggu ini lah. Baru ini nih. 5 hari. Selain cabai apa lagi yang naik Pak? Hah? Selain cabai ini apa lagi yang naik harga? Ada lagi. Ada. Kalau bawang? Cuma mau ini sama bawang merah lah. Bawang merah naiknya berapa? Bawang merah sekarang limpul. Ada dampak Pak ke penjualan dari naikan harga ini? Ada. Sepi nggak nih? Sepi. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Karo akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Pemirsa, program kerja Tentara Manunggal Membangun Desa ke-113 wilayah Kodim 0205 Tanah Karo resmi ditutup oleh Pangdam 1 Bukit Barisan. Ya, program TMMD Pembangunan Fisik dan Non-Fisik TNI Membangun NKRI ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel resmi menutup program Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-113 wilayah Kodim 0205 Tanah Karo. Penutupan dilaksanakan di Jambor Pendopo Pemerintah Kabupaten Karo yang dihadiri Forkopimda Karo. Kegiatan ini dirangkai dengan memberikan tali asih berupa sembako kepada masyarakat sekitar. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Ahmad Daniel Kardin menjelaskan, program kerja TMMD ini sudah dilaksanakan selama 1 bulan terakhir dan telah membuka jalan yang menghubungkan 3 desa, yaitu Kutambaru, Gunung Saribu, dan Sukamaju, serta 2 destinasi wisata yaitu Puncak Pelangkah Gading di Desa Kutambaru, Kecamatan Munte, dan Puncak 2000
Siosar di Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, serta kegiatan non-fisik dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kedepannya akan direncanakan penanaman pohon di tepi jalan yang bertujuan mengantisipasi terjadinya longsor pada bagian sisi jalan dan juga program penghijauan. Sampaikan ke anggota Kodim ya, prajurit saya, ya pertama buat ikatan emosi antara apa yang kita kerjakan dengan tugas pokok kita gitu. Jadi nanti mungkin yang pertama supaya jalan ini tetap terpelihara, kita akan tanam pohon kanan kirinya, karena pohon itu akarnya dapat melindungi menahan abrasi air. Kepala Desa Kutambaru Benyamin Sembiring mengapresiasi program TMMD dengan membangun jembatan dan membuka jalan baru sehingga akses transportasi masyarakat dan wisatawan lebih cepat. Dengan adanya akses jalan baru ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena merupakan akses wisata di Kabupaten Karo. Salah satu harapan kita, karena kita di Desa Kutambaru ini baru nih mau membuka destinasi wisata yang sering disebut Langkah Gading. Ini harapan kita tamu dari Siosar yang sudah viral itu bisa hadir di puncak Langkah Gading ini. Sementara itu mirsa, di sorotan lainnya, bangsa Indonesia syarat akan budaya yang berlimpah dan juga unik. Begitu juga dengan masyarakat suku Melayu di Sumatera Utara atau suku Melayu Deli yang memiliki adat yang unik dalam upacara pernikahan. Dari sekian banyak adat budaya Melayu, ada beberapa adat budaya yang jarang dilewatkan oleh pasangan pengantin Melayu Deli. Salah satunya adalah adat budaya makan nasi hadap-hadapan. Adat makan nasi hadap-hadapan ini dilakukan dengan kedua pengantin yang didampingi keluarga perempuan dari kedua pengantin yang duduk saling berhadap-hadapan membentuk persegi panjang. Adat budaya ini dilaksanakan di suatu ruangan yang sudah tersedia hidangan berbagai makanan, diantaranya pahar yang berisi nasi lemak yang di atasnya ditancapkan bunga hiasan. Juga tersedia hidangan yang terbuat dari manisan buah-buahan, lauk pauk, kue, dan halua atau manisan khas Melayu. Adat budaya makanan nasi hadap-hadapan ini dibimbing pemandu sambil berpantun khusus yang mengandung makna. Diadakannya acara makan nasi hadap-hadapan ini, kemudian pemandu akan memerintahkan kedua pengantin untuk saling berebut bunga sebanyak-banyaknya dengan syarat bunga yang dicabut harus berbeda warna. Selanjutnya, kedua pengantin melaksanakan mustika terpendam, yakni kedua pengantin harus berebut ayam panggang yang dibenamkan di dalam nasi lemak. Di acara ini, pemandu memerintahkan kedua pengantin menanamkan tangannya dan setelah menemukan ayam panggang di dalamnya, kedua pengantin menarik ayam panggang tersebut secara bersamaan. Kepercayaan suku Melayu Deli, apabila pengantin pria mendapatkan bagian kepala ayam, maka ia dianggap sebagai keluarga yang bertanggung jawab. Sedangkan apabila pengantin wanita mendapatkan bagian paha ayamnya, ia dianggap akan menjadi seorang ibu yang akan memiliki keturunan. Pemandu adat Melayu Anhar Al-Khairi mengatakan bahwa makan nasi hadap-hadapan ini dilaksanakan untuk menyatukan dua keluarga yang diawali dari makan bersama. Nasi hadap-hadapan ini merupakan resam budaya Melayu yang mana dilaksanakan mempunyai arti dan makna yang begitu besar. Ada 3 makna besar yang kita rasakan, yang kita dapatkan ketika melaksanakan perlatan adat nasi hadap-hadapan ini. Yang pertama, kita menjamu seorang raja dan ratu sehari, yaitu kedua pengantin, yang kita jamu dengan beraneka ragam makanan. Kemudian yang kedua, kita menyatukan dua belah pihak keluarga, baik dari keluarga pengantin pria maupun pengantin wanita, yang pada saat itu bisa saling bercengkrama dan saling berkenalan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, makna besar dari makan nasi hadap-hadapan ini adalah kita bisa berkumpul bersama, makan bersama sebagai rasa wujud syukur kita bahwa acara pernikahan ini berjalan dengan baik. Sementara itu, adat yang digelar ini merupakan satu dari berjuta-juta kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia yang patut kita jaga serta dilestarikan.
Guna merajut rasa persahabatan yang pernah dibina semasa di bangku sekolah, Ikatan Alumni Tunas Kartika 1 Medan membentuk pengurus besar. Ya, meski seluruh alumni tidak dapat hadir pada pembentukan pengurus yang dilakukan, namun pada prinsipnya seluruh alumni mendukung pengurus yang sudah dibentuk. Pengukuhan alumni dilakukan di Aula Kolam Renang Primbana, Jalan Ngumban, Surbakti, Medan. Adapun susunan kepengurusan Ketua Umum Salomo Firdaus Tarigan, Sekretaris Ismi Syafriani Nasution, dan Bendahara Umum David Jones. Ketua Umum Ikatan Alumni Tunas Kartika 1 dan 2, Salomo Firdaus Tarigan mengatakan, pembentukan pengurus yang baru ini untuk mengaktifkan kembali kepengurusan guna memajukan ikatan alumni yang sudah terbentuk. Dikatakan saat ini alumni Tunas Kartika 1 dan 2 tersebar di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga ke mancanegara. Oleh karena itu wadah alumni ini dibuat untuk menyatukan persepsi dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi para alumni dan keluarga, juga kepada sekolah yang berdampak terhadap pembangunan bangsa. Ketua Umum Salomo Firdaus Tarigan menyampaikan berbagai program akan dibuat dalam waktu dekat dan akan dilakukan sesuai dengan hasil keputusan bersama sehingga wadah yang sudah dibentuk memiliki aktivitas. Dukungan para alumni yang tidak dapat hadir pada pengukuhan ini disampaikan melalui berbagai cara, baik dari ucapan selamat lewat sosial media, bahkan ada juga yang mengirimkan papan bunga sebagai ucapan selamat atas pengukuhan yang dilaksanakan. Ia berharap agar Ikatan Alumni Tunas Kartika 1 dan 2 tetap solid dan kompak untuk menjaga nama baik sekolah yang sudah menghantarkan para alumni menekuni berbagai bidang pekerjaan, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Tujuan kami pada sore ini adalah untuk membuat ikatan alumni yang efektif karena sudah demisioner, sehingga kegiatan alumni Tunas Kartika PP1 PP2 dapat kembali aktif dan dapat kembali bersama-sama teman-teman alumni memajukan kegiatan yang ada di alumni Tunas Kartika. Antusias para alumni luar biasa, walaupun di sini memang sebagian besar belum terpenuhi. Tapi dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, Bandung, Tangerang, luar kota, semua mengucapkan selamat buat kita. Bahkan ada beberapa petinggi mengirimkan papan bunganya untuk mengucapkan selamat atas terbentuknya pengurus yang baru. PB Tunkar, Ika Tunkar 1-2. Yang paling utama kami akan merajut. Akan kami semua rangkul seluruh anggota alumni yang di seluruh Indonesia, mungkin juga di mancanegara. Yang di Ikatan Facebook aja ada sekitar 500 orang untuk bersatu padu dalam satu wadah yang namanya Ikatan Alumni Tunas Kartika 1. Dikatakan sampai saat ini setiap alumni sangat menjaga persahabatan, dibuktikan dengan dukungan satu sama lain dalam berbagai kesempatan. Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, kebaktian Minggu di Gereja HKBP Martoba Medan hari ini dilakukan 4 sesi berlangsung dengan sukacita yang diikuti oleh para jemaat. Meski pandemi COVID-19 melanda, tetapi kebaktian Minggu di Gereja HKBP Martoba Medan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti selama ini. Beginilah kebaktian Minggu hari ini di Gereja HKBP Martoba Medan, Distrik 29 Deli Serdang. Kebaktian Minggu ini adalah kebaktian sesi ketiga pukul 11 waktu Indonesia Barat, berlangsung dengan sukacita yang ditandai dengan pelantikan pengurus seksi-seksi di bawah naungan Dewan Diakonia dan Dewan Koinonia. Pada khotbahnya, Pendeta HKBP Resort Martoba Medan, Pendeta Ampu Pergaulan Aritonang mengatakan pada Minggu Trinitatis mengingatkan jemaat Kristiani sebagai ciptaan Tuhan yang sangat luhur dan segambar dengan Tuhan yang sangat istimewa. Dikatakan kehidupan jemaat Kristiani harus penuh dengan pemujaan dan pujian kepada Tuhan karena karya Tuhan yang mempercayakan tugas itu kepada umat manusia. Dengan demikian diharapkan firman Tuhan tetap hidup yang penuh dengan pujian syukur kepada Tuhan. Pendeta Ampu Pergaulan Aritonang juga menyatakan umat manusia juga harus menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan hidup bersih. Demikian halnya pada pelantikan pengurus seksi-seksi Dewan Diakonia dan Dewan Koinonia, maka diharapkan agar tetap bersinergi dan membina keharmonisan sehingga kehidupan dalam bergereja dan pelayanan semakin berlangsung dengan baik.
Dengan demikian, pelayanan akan terus meningkat dari sebelumnya dan selalu dalam tuntutan dan lindungan Tuhan. Adapun pengurus seksi-seksi yang dilantik di bawah naungan Dewan Diakonia adalah seksi sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan seksi kemasyarakatan. Sementara untuk Dewan Koinonia adalah seksi kaum bapak dan seksi kaum perempuan serta seksi lanjut usia. Pelantikan ini ditandai dengan penyerahan SK secara simbolis oleh Pendeta Ampu Pergaulan Aritonang. Diharapkan dengan berpegang kepada Tuhan, pengurus seksi-seksi akan bekerja dengan baik, terutama dalam meningkatkan pelayanan gereja kepada jemaat. Salam sejahtera dan shalom buat kita semua umat Kristiani. Pada hari ini, Minggu Ketritunggalan Allah, Minggu mengawali Trinitatis selama 22-23 minggu akan kita jalani. Firman Tuhan yang sangat menggugah kita pada hari Minggu ini mengingatkan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang sangat luhur. Dia menciptakan kita segambar dengan Tuhan sendiri. Itu sangat luar biasa, sangat istimewa bagi kita. Lantik pengurus-pengurus seksi, ada 7 seksi dari Dewan Koinonia dan Dewan Diakonia. Kami sangat bersyukur saudara-saudara kami mau memberikan hati, memberikan hidupnya sebagai persembahan kepada Tuhan melalui pelayanan kami. Dengan seksi-seksi yang beragam di kita ini, maka tentu kami boleh berkolaborasi, bekerja sama, membina kerohanian, menunjukkan kesaksian kami, marturia kami, dan demikian juga diakonia, beragam pelayanan kami. Sementara itu, seorang jemaat Sintua Israel Situmeang mengatakan rasa syukur atas pelantikan Dewan Diakonia dan Koinonia menyusul telah berlangsungnya kebaktian dengan baik selama ini di gereja. Kami himbau kepada seluruh HKBP se-Indonesia, mari kita mensyukuri isi khotbah tadi yang disampaikan oleh pendeta. Kita Ketritunggalan Tuhan itu harus berhakikat kepada segambar dengan Tuhan, dan kita harus mengikuti itu secara rohani. Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh jemaat. Dan masa pandemi yang baru lalu 2019 sampai 2021, 2020, 2021 hingga saat ini sudah ada kelonggaran. Sebelumnya kami juga melakukan 4 sesi, sekarang sudah bisa jadi 2 sesi ataupun 3. Ternyata kita memuji syukur kepada Tuhan, pandemi bisa berlalu dan COVID-19 akan lenyap dari muka bumi ini atas berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Sementara itu, kebaktian Minggu di Gereja HKBP Martoba Medan hari ini yang dilaksanakan sebanyak 4 sesi termasuk kebaktian Minggu anak-anak sekolah Minggu berlangsung baik, penuh sukacita. Ya pemirsa, informasi seputar haji akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, calon haji yang akan diberangkatkan di masing-masing embarkasi di Indonesia ke Tanah Suci Mekah akan mendapatkan pelayanan dengan baik dan nyaman. Ya, secara rutin melakukan sosialisasi dan himbauan oleh petugas pelayanan haji terhadap jemaah calon haji diharapkan tercapainya haji yang mabrur diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi calon haji yang tiba di lokasi asrama haji akan mendapatkan pelayanan dengan baik dan ramah oleh petugas penyelenggara ibadah haji pada masing-masing embarkasi. Pelayanan haji oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH yang dibentuk Kanwil Kemenak Provinsi berfungsi membantu jamaah calon haji dimulai dari masuk asrama haji, pemberangkatan ke bandara udara, proses tahapan ibadah haji di Tanah Suci hingga kembali ke tanah air. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama Republik Indonesia, Saiful Mujab, saat meninjau kegiatan proses kedatangan jamaah calon haji di Medan, mengatakan saat ini sudah mencapai 5.000 jamaah haji telah diterbangkan ke Madinah. Terkait kendala dan hambatan saat proses pelayanan haji, pihaknya berupaya memberikan solusi terbaik termasuk petugas yang berpengalaman. Meningkatkan komunikasi kepada pihak Arab Saudi dan pelayanan fasilitas lainnya sehingga jemaah calon haji dapat menunaikan ibadah haji dengan baik. Pelayanan haji maupun peraturan yang diberikan oleh petugas diharapkan dapat dijalankan jemaah calon haji.
Dan ini sudah kita sosialisasikan kepada para jamaah, kepada ya seluruh rombongan agar barang-barang sesuai dengan ini dengan ketentuan. Seperti koper nggak boleh bawa air, nggak boleh bawa apa dan lain sebagainya. Udah gitu. Nah kalau seandainya ditemukan ya nanti dikompromikan dan insya Allah bisa diatasi. Diharapkan jemaah calon haji mengikuti arahan dan himbauan oleh petugas haji agar tidak terjadi kendala saat melaksanakan tahapan haji. Sementara itu pemirsa, Afif Ahmad, seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara, merupakan salah satu calon haji termuda embarkasi Medan. Sempat beberapa kali terjadi kendala hingga gagal berangkat. Akhirnya bersama ibu tercinta, Afif Ahmad berangkat untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2022. Di antara sekelompok calon haji yang tiba di asrama haji Medan terdapat sosok pemuda yang masih belia sedang mengikuti proses kepengurusan keberangkatan haji di embarkasi Medan. Afif Ahmad menjadi incaran awak media untuk diwawancarai sebagai calon haji termuda di kelompok terbangnya dari embarkasi Medan. Diakui Afif dirinya tidak menyangka telah didaftarkan ibunda tercinta untuk bersama berangkat menunaikan ibadah haji. Saat itu ketika dilakukan pendaftaran haji di kota Medan, dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar pada tahun 2011. Rasa haru dan bangga akhirnya pada tahun ini Afif bersama ibunda tercinta berangkat menunaikan ibadah haji meski sempat terjadi beberapa kali kegagalan keberangkatan. Pertama kali mendaftar tahun 2011 sampai 2022 bisa berangkat. Sebenarnya 2019 pun udah bisa berangkat kan karena umur kurang 2 bulan ya ditunda sampai 2020. Rupanya ternyata Covid 2020-nya. Terus ya perasaan saya bangga ya senang, haru di usia muda gini udah bisa berangkat ya kalau untuk persiapan doa fisik alhamdulillah siap semua. Sebagai salah satu calon haji termuda di kota Medan, Afif Ahmad bertekad ingin menjadi orang terbaik dan dapat membanggakan orang tuanya dan bermanfaat bagi orang banyak untuk keselamatan dunia akhirat. Pemirsa, Kemenak dan Forkopimda Kabupaten Karo melepas 10 calon jemaah haji asal Kabupaten Karo menuju asrama haji Kota Medan. Ya, calon jemaah haji Kabupaten Karo merupakan kloter 2 jemaah haji Sumatera Utara yang rencananya akan diberangkatkan pada Minggu malam dari asrama haji menuju Madinah. Keberangkatan 10 jemaah haji asal Kabupaten Karo dilepas petugas haji daerah Kemenak dan Forkopimda Karo diberangkatkan ke asrama haji di Medan. Kuota haji di Kabupaten Karo yang sebelumnya berjumlah 46, tahun ini menurun menjadi 11 orang pasca pandemi COVID-19. 1 orang batal berangkat karena faktor lanjut usia. Ke-10 calon haji telah siap melaksanakan ibadah haji setelah melalui tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan. Terlihat suasana haru keluarga yang turut melepas jamaah haji yang dilaksanakan di Masjid Agung Kabupaten Karo. Jamaah haji asal Kabupaten Karo masuk kloter 2 jamaah haji Provinsi Sumatera Utara. Kalaulah seperti peraturan tahun ini juga masih, sehingga demikian daftaran antrian jemaah kita pasti lebih banyak lagi, lebih memprihatinkan. Nah, banyak juga di sana-sini jemaah karena situasi sekarang mau membatalkan. Ya, ke depan ini mudah-mudahan ada peraturan yang lebih baik sehingga nanti diharapkan 100% berangkat. Untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji saat ini dapat dilakukan secara online dengan Siskohat Kementerian Agama. Sementara fasilitas dan tabungan jemaah haji melalui nasabah Bank Syariah Indonesia. Setelah mendapat daftar porsi haji dilengkapi dengan BSI Debit Haji Indonesia sebagai kartu ATM. Tabungan rupiah jemaah haji dapat langsung ditarik tunai dengan mata uang dinar untuk mempermudah jemaah haji di Arab Saudi. Alhamdulillah ya Pak, dari BSI sudah bekerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi dan kita sudah punya rekening dan juga ATM
yang sanggup dan menerima layanan kita di sana. Jadi jemaah juga di sana melakukan penarikan melalui ATM Haji dan Umroh kita, itu bisa pakai menu di sana dan bahasanya bahasa Indonesia, Pak. Sementara itu, pemirsa, dari Kota Padang Sidimpuan, setelah 2 tahun tertunda akibat pandemi COVID-19, sebanyak 193 calon jemaah haji asal Kota Padang Sidimpuan diberangkatkan malam tadi. Salah satu calon jemaah haji yang sudah menanti selama 11 tahun ini bersyukur akhirnya bisa diterbangkan tergabung dalam kloter 3. Dengan didampingi kerabat dan keluarga, satu persatu para jemaah calon haji ini dilantarkan ke Masjid Raya Al-Abrar, Kota Padang Sidimpuan untuk berkumpul dengan jemaah lainnya. Sebagian besar para jemaah masuk dalam antrian 10 tahun keberangkatan sedianya. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun 2022 lalu. Akan tetapi karena imbas pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah haji mereka pun tertunda selama 2 tahun. Sebelumnya para jemaah sempat kecewa karena keberangkatan tertunda karena pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai 2021, terlebih sudah mendaftar sejak tahun 2011 lalu. Sementara itu, ucapan rasa syukur tak henti-hentinya dilontarkan oleh salah seorang jemaah calon haji asal Padang Sidimpuan, Sirotul Aswan, dan bersama ratusan jemaah lainnya diberikan kesempatan untuk menjadi tamu Allah dalam ibadah haji tahun ini. Oh, senang sekali, Pak. Kami bahagia. Udah 2 tahun yang lewat tidak ada pemberangkatan jemaah haji. Jadi alhamdulillah kami berangkat tahun ini untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah tertunda 2 tahun. Alhamdulillah sudah bisa berangkat. Berapa lama kita menabung, Pak, untuk? Kalau saya mulai dari 2011 bulan Desember. Harusnya Bapak berangkat pada tahun 2020. Tahun 2020 ya. Ya. Kami merasa bahagia dan saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah bisa memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Sementara itu, jumlah total calon jemaah haji asal Kota Padang Sidimpuan yakni 193 orang ditambah 6 orang tambahan sebagai petugas dan pendamping para calon jemaah haji dan tergabung dalam kloter 03 yang akan berangkat ke Tanah Suci pada Senin 13 Juni 2022. Pemirsa, sebanyak 193 jemaah calon haji asal Kota Padang Sidimpuan diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah. Ya, keberangkatan seluruh jemaah ini menggunakan 6 unit bus dari Masjid Raya Al-Abrar menuju embarkasi Medan yang tergabung dalam kloter 3. Sebanyak 193 orang rombongan calon jemaah haji diberangkatkan oleh pemerintah kota dan Departemen Agama dengan kloter 3 di Masjid Raya Al-Abrar Kota Padang Sidimpuan menuju embarkasi Medan. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, Masri Rambe, mengatakan jemaah haji Kota Padang Sidimpuan akan bergabung dengan jemaah dari Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara. Berdasarkan data dari Kemenak, total jemaah calon haji asal Kota Padang Sidimpuan tahun ini sebanyak 193 orang dengan rincian 85 laki-laki dan 108 perempuan. Keberangkatan jemaah calon haji ini dilakukan Wali Kota di Masjid Raya Al-Abrar Kota Padang Sidimpuan dengan menggunakan 6 unit bus ALS, 1 diantaranya bus cadangan, serta dikawal Polantas Polres Padang Sidimpuan. Terdiri dari berapa perempuan dan berapa laki-laki? Yang laki-lakinya ada 84 jemaah, 198 jemaah. Calon jemaah haji ini tergabung dalam kloter berapa, Bu? Tergabung dalam kloter 3, nanti akan kasih haji saya, Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, dan juga dibantu ada salah satu perawat dari Kota Padang Sidimpuan juga. Kita nanti tergabung dalam Kabupaten Simalungun, Asahan, dan Kota Padang Sidimpuan.
Anda kembali menyaksikan program Sumatera Utara hari ini, pemirsa. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Pangdam 1 Bukit Barisan menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Tinju Nasional Indonesia Pertina Sumatera Utara periode 2022-2026 di Aula Tengku Rizal Nurdin, Sudirman, Medan. Acara pelantikan juga dihadiri Ketua Umum KONI Sumatera Utara, John Ismadi Lubis, serta sejumlah pengurus Provinsi Cabang Olahraga Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan Sumatera Utara pernah melahirkan petinju berprestasi internasional, bahkan di era itu Sumatera Utara diakui sebagai gudang atlet tinju di tanah air. Keberhasilan pada masa itu karena para pengurusnya memiliki jiwa pengabdian dan juga pengorbanan, sedangkan para atletnya punya mimpi untuk menjadi yang terbaik. Sehubungan dengan prestasi yang pernah ditorehkan itu, para pengurus diharapkan bisa menyatukan jiwa dan rasa, karena kedua hal tersebut merupakan salah satu kunci dalam sebuah pembinaan. Terkait dengan gelaran PON yang menyisakan waktu 2 tahun lagi, cabang olahraga tinju diharapkan menjadi lumbung medali emas bagi kontingen Sumatera Utara. Pelantikan pengurus Pertina Sumatera Utara periode 2022-2026 dilakukan Ketua PB Pertina Pusat Komarudin Simajuntak, ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan SK pelantikan serta penyerahan pataka. Ketua Umum PB Pertina Pusat Komarudin Simajuntak mengatakan untuk melahirkan atlet berprestasi dibutuhkan program pembinaan yang berjenjang dan berkelanjutan serta sarana pelatihan yang membaik. Jika kondisi itu dilakukan dengan benar, maka Sumatera Utara akan berpeluang besar melahirkan petinju terbaik seperti Syamsul Anwar, Krismanto, dan juga lainnya. Ketua Pengprov Pertina Sumut yang baru dilantik, Sabam Parulian Manalu, meyakini bahwa cabang olahraga tinju Sumut akan menjadi cabang olahraga yang berprestasi bagi kontingen Sumut di gelaran PON ke-31 mendatang. Yang pasti strategi kita tetap melakukan pembinaan yang terukur, berkelanjutan, dan konsisten. Dan itu sudah kita mulai. Karena apa? Karena itu kita Pertina Sumatera Utara telah mempersiapkan tempat sebagai pusdiklat kita, ya, pusat pendidikan latihan kita, dan kita mempersiapkan tempat itu untuk dapat menampung atlet kita yang stay di sana. Agenda kita tahun ini kita akan mengadakan, kita berharap bisa berhasil mengadakan Kejurnas Junior Youth dan juga Elite, dan juga kita akan mengikuti Porprov. Bulan 10 nanti kita juga akan mengikuti Prapopnas untuk tinju kita. Kalau harapan kita kepada pemerintah, terus terang kita ini olahraga tinju ini memang sangat membutuhkan perhatian, terutama di bidang sarana dan prasarana, bantuan perlengkapan dan bantuan moral dan material untuk membina anak-anak tinju ini. Dan kita berharap pemerintah dapat melihat ini, walaupun sebenarnya pemerintah sudah memberikan itu, namun masih jauh dari cukup yang kita butuhkan. Pemirsa, seniman Kota Medan sekaligus komedian dan aktor teater budaya Makmur atau yang dikenal dengan nama panggung Dayon Arora meninggal dunia Jumat 10 Juni 2022 malam. Iya, almarhum Budaya Makmur meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Almarhum Budaya Makmur lahir di Medan 11 Mei 1963. Semasa hidup, almarhum aktif berkecimpung di dunia seni peran lewat panggung teater dan drama televisi, serta aktif dalam dunia pendidikan dengan mengasuh perguruan Darul Aman yang berada di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Almarhum bersama penggiat seni di Kota Medan juga aktif mendirikan kelompok seni drama teater dan film. Beberapa tahun terakhir, nama Budaya Makmur atau Dayon Arora kembali terangkat dengan melakoni tokoh pada program acara Sibonga dan komedi yang tayang di TVRI Sumatera Utara, serta aktif bersama penggiat seni dengan menghasilkan sinetron dan film di Sumatera Utara. Almarhum Budaya Makmur menderita sakit 2 tahun terakhir dan harus menyerah menghadap ke pangkuan ilahi Jumat kemarin selepas maghrib. Selamat jalan Budaya Makmur, semua karyamu akan selalu terukir di hati pemirsa penikmat karya indahmu. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pengurus KONI Sumut dan pengurus Provinsi Persatuan Angkat Berat Indonesia Sumatera Utara berharap Pengpot Pabersi Kota Medan bisa melahirkan atlet angkat berat berprestasi baik untuk tingkat nasional maupun internasional. Harapan tersebut disampaikannya di sela acara kejuaraan angkat berat Piala Wali Kota Medan di Medan kemarin.
Harapan tersebut disampaikannya di sela acara kejuaraan angkat berat Piala Wali Kota Medan kemarin, di mana pengurus KONI Sumatera Utara Budi Valianto mengatakan pada gelaran event nasional seperti Pekan Olahraga Nasional PON, atlet cabang olahraga angkat berat Kota Medan pernah menyumbangkan medali untuk kontingen Sumut. Kondisi ini tentu merupakan hasil dari pembinaan yang dilakukan selama ini melalui program yang berkelanjutan. Budi Valianto meyakini bahwa dengan program pembinaan yang baik, Pemkot Pabersi Medan akan menyumbangkan medali pada PON 2024 mendatang. Saya dari Binpres KONI Sumatera Utara, tentunya tak ada kata lain yang bisa diungkapkan. Terima kasih kepada KONI Medan yang didukung oleh Kadispora dan aparatnya beserta Pak Wali Kota Medan yang telah menyelenggarakan kejuaraan angkat berat sebagai bagian dari 7 cabang olahraga yang dipertandingkan. Tentunya harapan kami sama seperti harapan warga Sumatera Utara, prestasi di angkat berat ini akan bisa menyumbang medali emas nanti puncaknya di PON 2024. Sementara itu, Ketua Pengpro Pabersi Sumut Herman Syahutagalu mengatakan keberhasilan harus dibarengi dengan apresiasi, karena apresiasi akan mendorong semangat para atlet selama melakukan pelatihan. Herman Syahutagalu menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Medan yang akan membangun sarana olahraga dan apresiasinya kepada pengurus KONI Kota Medan yang telah menyelenggarakan kejuaraan antar kabupaten kota. Dihadiri oleh 12 kabupaten kota, Pengcap, kita memberi apresiasi kepada Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi, karena sudah memberi perhatian khusus untuk pembinaan dan meningkatkan semangat para atlet daerah. Kita mohon juga permintaan dari Pengprov agar kiranya para Pengcap lain yang ada di kota lain juga mengikuti jejak dan kebijakan dari Pak Wali Kota. Dan khusus untuk Ketua Pabersi Kota Medan, Pak Dingin Papan juga kita ucapkan apresiasi. Untuk peserta, kita temukan mudah-mudahan dari sini bibit-bibit persiapan PON 2024, kejuaraan Porprov nanti di bulan 10 dan bulan 11 ke Jurnas. Mudah-mudahan Sumatera Utara mendapatkan bibit yang bisa diandalkan di tingkat nasional, terkhusus juga ke internasional. Pemirsa, klub sepak bola Pelita Medan Soccer terus melakukan latihan di lapangan sepak bola Pasar 6 Martubung guna mempersiapkan tim menuju Liga 3. Ya, pada latihan pertandingan Pelita Medan Soccer Club menghadapi klub sepak bola Maryland City dengan skor 1-1 hingga akhir pertandingan. Pertandingan pada babak pertama, kedua klub baik Pelita Medan Soccer dan Maryland City tidak mampu menciptakan gol. Namun pada menit kelima di babak kedua, Maryland City mampu membobol gawang Pelita Medan Soccer lewat tendangan Dedi Neymar nomor punggung 33. Pada menit ke-15 babak kedua, Pelita Medan Soccer berhasil mencetak gol atas tendangan M. Ramadan nomor punggung 9. Untuk meraih keunggulan, masing-masing klub mencoba melakukan serangan, bahkan dua pemain klub Maryland City sempat mendapat kartu kuning dari wasit. Hingga akhir babak kedua, baik Pelita Medan Soccer dan klub Maryland City tidak berhasil menambah gol sehingga kedudukan skor atas pertandingan 1-1. Presiden Pelita Medan Soccer, Benny Thomasia, mengatakan latihan yang dilakukan untuk melihat teknik dan kekuatan masing-masing pemain dalam mempersiapkan diri menuju Liga 3. Benny Thomasia mengaku seluruh pemain sudah menunjukkan progres yang baik, namun apa yang diperlihatkan para pemain akan menjadi evaluasi bagi pelatih. Benny Thomasia menyampaikan bahwa seluruh pemain memiliki kelebihan masing-masing karena masih usia muda dan memiliki stamina yang baik. Untuk dapat menuju Liga 3 dan masuk pada Liga Pemain, pelatih dan kondisi keuangan harus saling mendukung. Dikatakan latihan akan terus dilakukan sehingga formasi menuju Liga 3 yang akan diikuti memiliki susunan pemain yang kuat dan memiliki mental juara. Hari ini kan uji coba perdana, jadi hari ini pelatih melihat sampai sejauh mana selama sepekan, 2 pekan ini mereka berlatih. Intinya kita melakukan persiapannya untuk menghadapi kompetisi Liga 3 Sumut. Yang pasti Pelita Medan Soccer cukup serius untuk menghadapi Liga 3 Sumut ini. Untuk menghadapi Liga 3 nanti, ya. Strategi apa yang dilakukan Pak?
Ya saya pikir kita mengalir aja, artinya kan kita juga belum tahu formatnya apa. Yang penting kita apapun formatnya kita siap aja mengikuti dari regulasi daripada PSSI Sumatera Utara. Melihat teknik permainan yang dilakukan hari ini, seperti apa nih Pak? Ya saya puas lah, ini kan anak muda-muda semua ini. Anak-anak muda-muda kelahiran 2004, 2003 ya. Tapi mereka sudah bisa menunjukkannya. Artian hari ini saya merasa sedikit senang lah dengan kemajuan anak-anak. Meski pertandingan hanya untuk latihan, namun kedua klub mengikuti dengan penuh serius dan mampu membuat para penonton dan pendukung sangat tegang saat mengikuti berlangsungnya pertandingan latihan. Sementara itu di sorotan lainnya pemirsa, dalam rangka menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Sumut tahun 2022, pengurus KONI Kota Medan terus berupaya memaksimalkan pembinaan. Ya, salah satu pembinaan yang dilakukan di pertengahan tahun ini melakukan berbagai kejuaraan memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Ketua Umum KONI Kota Medan Edi H. Sibarani mengatakan ada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan memperebutkan Piala Wali Kota Medan. Salah satunya adalah kejuaraan cabang olahraga angkat berat di Balai Diklat Pertanian Medan. Kejuaraan angkat berat yang berlangsung selama 2 hari selain persiapan menuju arena Pekan Olahraga Provinsi bulan Oktober mendatang, sekaligus untuk terus menggairahkan minat masyarakat menekuni cabang olahraga angkat berat. Edi Sibarani berharap cabang olahraga angkat berat memberikan kontribusi prestasi bagi kontingen Kota Medan, tidak saja meraih medali, tetapi bagaimana bisa memecahkan rekor provinsi maupun nasional. Untuk Piala Wali Kota Medan tahun 2022 kali ini ada beberapa cabang olahraga yang kita pertandingkan. Ini angkat berat merupakan cabang olahraga yang ketiga akan melaksanakan eventnya. Ada 6 cabang olahraga lagi nanti di belakang yang akan melaksanakan event Piala Wali Kota. Kita berharap event-event Piala Wali Kota ini bisa memberikan semangat baru, motivasi baru kepada seluruh atlet untuk dapat mengevaluasi hasil latihannya dan melihat kekuatannya sudah sejauh mana. Sehingga kita proyeksikan paling tidak sukses di Prokopsu dan sukses PON 2024. Sementara itu, Ketua Umum Pengkot Angkat Berat Kota Medan Dingin Pakpahan menjelaskan kejuaraan diikuti 70 atlet dari 12 kabupaten kota mempertandingkan 4 kelas putra-putri berlangsung selama 2 hari. Dingin Pakpahan berharap kendati Dinas Pemuda Olahraga dan pengurus KONI Kota Medan telah memberikan perhatian penuh terhadap pembinaan olahraga, namun para atlet masih memiliki harapan agar pemerintah memberikan lapangan pekerjaan sehingga para atlet dan pelatih lebih fokus dan bersemangat selama menjalani masa pelatihan. Harapan kita kepada pemerintah Kota Medan adalah sebagai pembina, sebagai orang tua kami tentunya adalah dapat memberikan sarana dan prasarana, juga bimbingan kepada kami agar kami sebagai cabang olahraga dapat lebih mudah untuk mencari dan membina bibit-bibit untuk mencapai prestasi. Dan tentunya juga setiap prestasi kami berharap ada seperti penghargaan kepada setiap atlet yang berprestasi, di mana kami berharap agar pemerintah Kota Medan melalui kewenangannya dapat menampung seluruh atlet-atlet yang berprestasi untuk dapat diikutsertakan berdikari di pemerintahan Kota Medan atau di badan-badan usaha milik Kota Medan. Pemirsa, setelah panen padi selesai, umumnya limbah pertanian seperti jerami tidak dimanfaatkan lagi oleh para petani dan tumpukan jerami ini dibakar. Ya, benar sekali Nur Hasana. Namun jika diolah, jerami dapat menjadi kompos daur ulang, limbah pertanian yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah serta hasil produksi pertanian. Pada umumnya, setelah usai masa panen padi, jerami merupakan limbah pertanian yang mayoritas dibakar di persawahan. Menurut penelitian para ahli dan keterangan Dinas Pertanian, hal tersebut tidak baik bagi struktur tanah dan akan terdampak rendahnya produktivitas tanaman di lahan pertanian. Dalam rangka mendukung program pemerintah yakni Stop Membakar Jerami, Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara memberikan edukasi kepada masyarakat. Setelah usai panen jerami tersebut dapat dijadikan kompos organik yang ramah lingkungan. Kepala Laboratorium Dinas Pertanian Tapanuli Utara, Noven Sijabat menghimbau para petani agar mengelola jerami dengan tidak dibakar.
namun dapat dijadikan sebagai bahan kompos organik yang bermanfaat. Hal ini dapat dilakukan oleh petani dengan cara yang cukup sederhana. Karena jerami memiliki kandungan unsur hara yang cukup besar dan baik untuk kesuburan tanah, serta dapat dikombinasikan dengan sejumlah bahan organik lainnya seperti dedaunan hijau. Proses fermentasi bahan tersebut akan menghasilkan kompos organik yang alami untuk kesuburan tanah. Selain itu juga jika jerami dijadikan kompos maka dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Sebaliknya jika jerami dibakar maka tingkat absorpsi hara tanah akan semakin meningkat. Hal ini akan berdampak rendahnya produktivitas hasil tanaman. Melalui metode pembuatan kompos jerami yang diberikan kepada masyarakat, diharapkan dapat diterapkan para petani. Nalven Sijabat menambahkan pihaknya memberikan edukasi pembuatan pupuk kompos limbah pertanian kepada para petani. Kompos jerami dapat digunakan untuk mendukung sistem usaha tani yang ramah lingkungan. Dalam rangka mendukung program pemerintah yaitu stop bakar jerami setelah panen. Itu alasan kami memilih kenapa jerami menjadi bahan dasar pembuatan kompos pada saat ini. Kita juga menggunakan E4 yang mengandung bakteri yang dapat mempercepat pembusukan bahan-bahan pembuatan kompos. Ini bisa kita dapatkan di toko-toko pupuk pertanian yaitu E4 pertanian. Dan juga kita menggunakan molasses atau tetes tebu yang merupakan sumber energi bagi mikroorganisme untuk mempercepat pertumbuhannya. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore. Sampai jumpa.